Selamat siang. Hari ini kita memasuki minggu terakhir untuk UTS, materi UTS, yaitu minggu ke-7. Kita akan bahas 2 bab tentang gelombang mekanik dan gelombang bunyi, yaitu salah satu dari materi soal ujian tengah semester yang akan diselenggarakan tanggal 7 November pukul 8 pagi. Ya, gelombang mekanik dalam buku merupakan bab ke-16, di mana kita bisa lihat di sini ada beberapa macam gelombang ya. Di sini gelombang air, ini gelombang cahaya, tapi ini bukan termasuk gelombang mekanik ya. Ini gelombang bunyi, dan termasuk juga ini gelombang radio ya, ini bunyi. Jadi ini beberapa contoh gelombang, tapi yang akan kita bahas adalah gelombang mekanik dalam bab 16. Nah, untuk itu kita harus bertanya, apa sih itu gelombang ya? Nah, gelombang merupakan satu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, macam-macam gelombang yang kita sudah lihat ilustrasi di depan tadi, yaitu macam-macamnya. Satu, bunyi itu merupakan suatu gelombang ya. Cahaya juga gelombang. Air, radio, dan gelombang seismik. Ini bermacam-macam gelombang yang kita sudah familiar dengan kehidupan kita ya. Jadi kita tadi sudah mendefinisikan gelombang itu adalah merupakan salah satu cara energi berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain ya. Nah, ini merupakan formulasi perambatan gelombang dari energi itu melalui suatu medium ya, di mana medium itu tidak bergerak ya, hanya energi yang bergerak. Jadi mediumnya tidak terpengaruh oleh gerak energi tersebut ya. Ini supaya kita bisa membayangkan lambatan energi berbentuk gelombang itu seperti ini ya. Nah, ternyata jenis-jenis gelombang yang kita sudah terbiasa melihat sendiri itu, pertama adalah gelombang mekanik ya, dimana gelombang mekanik ini yang paling banyak lingkupi dari kehidupan kita, yang paling sering kita temui, karena gelombang ini ada 2 fitur utama. Yang pertama, gelombang mekanik ini mengikuti hukum Newton untuk gerak ya. Yang kedua, dia dapat bertahan di media bahan ya, seperti di air atau di udara ya. Contoh untuk gelombang mekanik adalah gelombang air dan gelombang suara. Kita akan bahas hanya di dalam gelombang mekanik untuk bab ini ya. Yang kedua jenis gelombang yang kita tadi sudah juga lihat ilustrasi di depan tadi adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini jenis gelombang yang tidak perlu medium untuk dia bergerak ya. Jadi
eh, dia bisa bergerak dengan kecepatan tinggi yang sama dengan kecepatan cahaya, sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Jadi medium yang dilewati itu bisa dalam vakum ya. Jadi pada umumnya dia tidak perlu medium ya, dia bisa bergerak. Jadi contohnya adalah cahaya tampak, ultraviolet, radio, televisi, gelombang mikro, sinar X, dan radar. Ini kira-kira yang bisa kita amati sebagai gelombang elektromagnetik ya. Ya, jenis gelombang yang lain adalah gelombang materi yang juga tidak kita bahas dalam bab ini ya, yaitu gelombang yang digunakan di dalam teknologi modern saat ini, itu terkait dengan elektron, proton, dan partikel dasar lain ya. Ya, karena kita berpikir bahwa partikel itu merupakan suatu materi, maka gelombang ini disebut gelombang materi ya. Ini kita juga tidak akan bahas. Jadi kita akan bahas yang pertama tadi, hanya gelombang mekanik ya. Dengan demikian ya, kita bisa kelompokkan bahwa sebagian besar yang kita sudah bisa lihat adalah gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik ya. Untuk gelombang materi kita tidak terlalu familiar ya. Yang ini sudah biasa kita temui, tapi yang akan kita bahas adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang air, tali, dan bunyi, yang nanti di bab berikutnya kita akan bahas tentang gelombang mekanik dalam bentuk bunyi ya. Jadi ini kelompok yang kita sudah familiar ya. Nah, dinamakan gelombang berjalan ya, tadi sudah kita nyatakan bahwa salah satu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu saja dia berjalan karena dia mengikuti prinsip hukum Newton ya. Jadi gelombang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Contohnya ya, pertama gelombang tali ya, yang kedua gelombang air, itu bergerak dari satu titik ke tempat yang lain, gelombang bekas ya. Jadi ini contoh di mana kita bisa memahami atau melihat secara nyata bahwa gelombang itu berjalan. Nah, kita lihat untuk pertama adalah gelombang tali. Ketika kita mengikatkan tali di satu ujung sebelah kanan dan kita gerakkan talinya dengan energi yang kita berikan pada tali, dia akan berpindah energinya, membuat suatu gelombang seperti ini ya. Ini prinsipnya gelombang berjalan. Nah, tadi jenis gelombang ada 3 macam: gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, dan gelombang materi. Nah, tipe gelombangnya yang tadi untuk berjalan itu bisa dinyatakan dalam tipe gelombang. Pertama adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getar tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang tali dengan gambar seperti ini. Jadi arah getar yang ke arah vertikal yaitu sumbu X, sumbu Y, sedangkan arah rambat adalah sumbu X ya. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa ketika kita memberikan energi pada tali, maka tali ini merupakan
sarana untuk membuat energinya pindah ke tempat yang lain ya. Jadi yang dinamakan transversal itu arah rambat ya tegak lurus dengan arah getarnya. Arah getar tegak lurus dengan arah rambat dibalik ya. Jadi seperti ini prinsip dari tipe gelombang transversal, yaitu kita ambil contoh tali ya. Yang kedua adalah longitudinal. Ketika arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Ini contohnya adalah gelombang bunyi ya. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Jadi seperti ini. Jadi arah getar dan arah rambat itu sejajar. Jadi arah getar bisa mengarah ke mengikuti arah rambat atau berlawanan arah rambat ya arah getarnya itu. Jadi seperti itu yang dinamakan gelombang tipe longitudinal. Nah ini contohnya gelombang bunyi. Nah ada contoh yang bisa dua-duanya, baik melalui gelombang transversal atau longitudinal ya. Jadi pada gelombang bekas itu bisa dia bertipe gelombang transversal dan dia bisa bertipe longitudinal kalau cara menggerakkannya seperti ini ya. Jadi ini selingki yang kita tahu bahwa kita bisa gerakan naik turun seperti ini, atau kita bisa gerakan maju mundur gitu ya. Jadi ini yang dinamakan transversal, ini dinamakan longitudinal ya. Ini gelombang bekas. Ada satu lagi yang juga bisa dua-dua gelombang ini dipunyai oleh gelombang itu adalah gelombang air, yaitu bisa dia kombinasi ya. Jadi pegas ini bisa dengan cara yang lain mempunyai gelombang tipe yang berbeda, yaitu gelombang transversal kalau kita naik turunkan, kalau kita maju mundurkan itu bisa longitudinal. Nah tapi gelombang air ini bisa merupakan kombinasi antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal ya. Ya ini jadi tipe gelombang hanya ada dua, yaitu transversal dan longitudinal ya. Jadi kalau longitudinal itu bentuk gelombang itu terjadi ada rapatan ya, ada renggangan dan seterusnya. Jadi pada umumnya seperti ini. Jadi di mana panjang gelombang itu merupakan pusat rapatan sampai pusat rapatan berikutnya itu namanya satu panjang gelombang ya. Nah sedangkan transversal itu dia mempunyai lembah dan puncak seperti ini ya, dimana kalau kita menghitung panjang gelombang bisa melalui puncak ke puncak atau lembah ke lembah ya, itu namanya panjang gelombang. Sedangkan untuk namanya amplitudo itu di sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini sampai maksimumnya puncak atau minimumnya gelombang itu dinamakan amplitudo ya. Ini penjelasan tentang terbentuknya gelombang longitudinal dan gelombang transversal dan istilah-istilah yang ada ya. Nah contoh gelombang transversal di dalam seismik atau pergerakan lempeng-lempeng itu seperti ini. Jadi kita bisa transversal itu kalau ada patahan di sini maka dia akan berbentuk gelombangnya seperti ini. Kalau di tengah seperti ini ya, kalau di atas seperti ini. Nah ini jenis gelombang transversal pada seismik. Nah bagaimana dengan gelombang longitudinal pada seismik, yaitu pergerakannya seperti ini ya. Jadi ada patahan gitu, dia akan berbentuk mengarah ke arah
getar itu sama dengan arah lambatnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang kecepatan gelombang atau laju gelombang ya. Jadi kalau kita gambarkan tadi ada bentuk puncak seperti ini ya, dimana kalau kita ambil satu sampel puncak atau dianggap ini pulsa lah ya, pulsa itu kan membentuk suatu jalaran gelombang itu ya, kita anggap ini merupakan laju yang bergerak ke kanan ya. Dianggap pulsa ini dianggap bernilai kecil dibanding dengan panjang tali. Nah, kalau kita perbesar posisi di pulsa ini seperti ini ya, jadi kalau kita ambil seperti ini, maka ada suatu daerah sebesar delta S itu di dalam kurva suatu lingkaran dengan jari-jari R ya, maka besarnya busur itu delta S ini merupakan kita bisa menghitung berapa sudut antara gaya yang di sini dengan gaya di sini, antara yang mau mencapai ini gaya ya, gaya yang naik dan ada yang turun ya. Jadi di mana pergerakan ini pasti ada gaya yang diberikan ya. Dengan demikian kita tahu ada gaya yang naik dan gaya yang turun. Jadi dengan demikian segmen dari busur ketika ada pulsa di mana di situ ada suatu laju gelombang, maka sudut ini besarnya adalah busur delta S ini dibagi dengan jari-jarinya ya. Nah, dengan demikian ketika kita mendapatkan informasi bahwa gerakan ini diakibatkan oleh sigma gaya ya, sigma gaya yang di dalam hal ini adalah gaya yang ke sini dan yang ke sana itu sebesar 2 gaya sinus setengah theta ya. Ya, kalau kita perhatikan di segitiga siku-siku ini, maka sigma gayanya seperti ini, sehingga kalau dia sudutnya kecil maka sinus ini dianggap sebagai sudut ya. Jadi dengan demikian gaya yang bekerja di dalam pulsa yang bergerak ini adalah gaya dikalikan dengan sudutnya ya. Nah, sekarang kita anggap bahwa massa dari tali yang ada di sini itu merupakan perkalian antara massa persatuan panjang tali ya, mu ini dikalikan dengan daerah delta S yang menimbulkan suatu laju ya. Dengan demikian maka sesuai dengan hukum Newton yang tadi kita sudah nyatakan bahwa gelombang mekanik itu fitur utamanya mengikuti mengikuti hukum-hukum Newton dan bekerja di dalam satu media atau medium ya. Dengan demikian bahwa gaya itu merupakan, kalau dalam hukum Newton pertama adalah massa dikalikan percepatannya. Nah, karena dia percepatan sentripetal, maka percepatannya itu adalah V kuadrat dibagi jari-jarinya ya. Ini adalah massanya yang kita sudah tahu tadi adalah besarnya mu r jari-jari kali tetanya ya. Dengan demikian kita dapatkan laju
gelombang itu merupakan akar dari gaya dibagi masa persatuan panjang, ya. Ini prinsip penurunan laju gelombang, ya. Ya, contoh soalnya, ya, ketika ada tegangan tali, ya, digantungkan benda bermasa 3 kilo pada satu ujungnya terlihat pada gambar ini, ya, maka jika panjang talinya tahu 2,5 meter dan masa talinya adalah 50 gram, berapakah laju gelombang pada tali? Ya, kita anggap bahwa ini akan terjadi perpindahan energi yang mengakibatkan adanya gelombang tali, ya. Dengan demikian kita tahu bahwa tegangan tali itu adalah massa kali gravitasi yang akibat beban, ya. Jadi masanya adalah 3 kilo dikalikan gravitasinya adalah gaya itu sebesar 29,4 Newton. Nah, massa persatuan panjang, massa talinya adalah 50 gram, panjang talinya adalah 2,5 meter, maka mu-nya adalah 0,02 kg per meter, ya. Oleh karena itu lajunya kita masukin rumus gaya per mu sama dengan 38,3 meter per detik, ya. Tidak susah buat Anda semua untuk itu, ya. Nah, sekarang kita membahas apa itu periode gelombang, ya. Kalau kita sudah belajar tentang gerak melingkar, rotasi, ya, kita sudah tahu apa itu namanya periode, ya. Nah, istilah periode itu tidak berubah dari gerak melingkar dan gerak rotasi, ya. Jadi tadi kita lihat tadi fungsi gelombang transversal itu seperti ini, ya. Jadi fungsi gelombang itu ada istilah panjang gelombang, yaitu antara puncak dengan puncak, tapi di dalam setiap puncak atau lembah itu merupakan suatu laju gelombang, ya. Jadi jarak antara dua puncak itu dinamakan panjang gelombang, atau antara lembah dengan lembah itu juga sama saja. Nah, hubungan antara frekuensi, ya, frekuensi itu banyaknya getaran, ya, atau banyaknya putaran, ya, panjang gelombang dan laju gelombang, yaitu antara banyaknya gelombang ini frekuensi, ya, terus panjang gelombang dan laju gelombang itu bisa dinyatakan sebagai bahwa kecepatan atau laju gelombang itu merupakan panjang tali dibagi periodenya, ya. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat terjadinya satu panjang gelombang, ya. Jadi periode, jadi kita tahu periode itu adalah seperfrekuensi. Jadi dengan demikian laju itu merupakan frekuensi dikalikan panjang gelombangnya. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak satu panjang gelombang itu periode, ya. Jadi dengan demikian laju itu merupakan ya, kita tahu V itu sama dengan S per T, ya. S itu adalah panjang gelombang, ya. T-nya adalah periode, ya. Jadi dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa gelombang itu mengikuti hukum-hukum Newton, ya. Jadi hubungan antara periode dan frekuensi, ya, kita sudah tahu bahwa satu periode itu sama dengan seperfrekuensi, ya, atau kebalikannya. Oke. Nah, bagaimana tadi
definisi gelombang itu adalah membuat energi berpindah tempat ya. Bagaimana energi gelombang pada segmen tali, ya kita tahu bahwa bagian massa tali itu adalah merupakan massa tali per satuan panjang dikalikan dengan suatu segmen tali delta X, misalnya delta X atau delta X ya. Jadi yang berorientasi tegak lurus terhadap tali dengan amplitudo A, maka kita bisa menyatakan bahwa energinya itu adalah seperti energi kinetik ya, bahwa dia adalah setengah mv kuadrat ya. Di sini m-nya adalah delta m, v kuadratnya itu adalah omega kuadrat dikalikan amplitudo kuadrat ya. Jadi ketika kita substitusi delta m itu dengan mu delta x, maka bentuk energinya itu adalah mu omega kuadrat a kuadrat delta x ya. Nah, kita tahu bahwa pada saat selisih waktu itu, maka gelombang menjalar sejauh, ya artinya kita tahu perpindahan itu merupakan laju dikalikan waktunya ya. Jadi dengan demikian energi yang ditransmisikan dalam waktu delta t, maka kita bisa mendapatkan bahwa delta x nya ini diganti dengan laju dikalikan dengan waktunya ya. Jadi dengan demikian laju energi atau daya yang ditransmisikan, artinya energi persatuan waktu, maka ini diturunkan terhadap waktu, sehingga ini adalah energi, ini adalah daya ya. Jadi energinya adalah setengah mu kuadrat a kuadrat omega kuadrat, dan delta x ini diganti dengan laju kali waktunya ya. Dengan demikian kita turunkan E ini terhadap T, hasilnya adalah daya itu adalah setengah mu ya dikalikan omega kuadrat dikalikan a kuadrat V ya. Jadi ini penurunan transmisi energi dari gelombang, yaitu sebesar setengah mu kuadrat a kuadrat omega kuadrat mu V ya, V delta T. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Gelombang dengan panjang gelombang atau lambda sama dengan 35 cm dan amplitudo A adalah 1,2 cm. Bergerak sepanjang tali 15 meter dengan massa tali 80 gram dan tegangannya adalah 12 Newton. Jadi tegangan tali ini anggaplah ini F ya. Berapakah energi total gelombang pada tali, dan hitung daya yang ditransmisikan melalui satu titik tertentu pada tali ya. Jadi yang diminta adalah energi dan daya ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam rumus yang kita sudah pelajari tadi, bahwa mu itu adalah m dibagi dengan panjang tali, sedangkan laju gelombang adalah gaya dibagi mu ya. Jadi gaya yang kita tahu adalah 12 Newton ya, dibagi dengan mu nya, hasilnya adalah laju ini. Maka kita tahu untuk frekuensi sudutnya itu adalah omega itu sama dengan 3pi kali frekuensi atau 2pi laju per lambda ya. Ini bukan 3, ini 2 ya. Jadi ini salah ketik, harusnya 2. Jadi dengan demikian kecepatan sudutnya adalah kita tahu sebesar ini. Jadi energi yang
merupakan perlambatan pada gelombang tali tadi. Sesuai rumusnya adalah setengah mu omega A kuadrat amplitudo kuadrat dikalikan perpindahannya ya, perpindahan delta X nya ya. Jadi energi kita hitung dengan rumus ini, maka kita tinggal masukkan yang sudah diketahui ya, bahwa delta X nya itu adalah bergerak sepanjang tali 15 meter ya, delta X nya, dan amplitudonya adalah 1,2 cm ya. Jadi dengan demikian kita bisa hitung energi total pada gelombang tali, sedangkan daya yang ditransmisikan ya tinggal delta E terhadap waktu ya. Jadi ini terhadap waktu, sehingga didapatkan seperti ini ya. Jadi waktunya kita tahu dari yang diketahui, ini mu ya, ini omega kuadrat, ini A kuadrat, ini adalah delta X per delta T, itu adalah kecepatan ya. Ya, jadi bahwa delta X per delta T kan ini adalah daya, itu merupakan energi dibagi T ya. Jadi delta X dibagi delta T itu merupakan V nya ya. Jadi kita tidak perlu mencari waktunya, tapi kita bisa mendapatkan informasi delta X dan delta dengan V itu merupakan T nya ya. Oke, apa yang dinamakan interferensi gelombang? Selanjutnya ini kita bahas tentang interferensi, yaitu ketika ada dua gelombang yang berjalan dapat bertemu dan saling melewati satu sama lain tanpa menjadi rusak atau berubah ya. Di sana gelombang memenuhi prinsip superposisi interferensinya. Jadi dua gelombang atau lebih merambat bergerak melalui medium ya, yang penjumlahan masing-masing perpindahan dari tiap gelombang pada setiap titik ya. Jadi namanya superposisi itu adalah menjumlahkan gelombang satu dengan gelombang dua karena di sini interferensi itu ada dua gelombang ya. Jadi sebenarnya hanya berlaku untuk gelombang dengan amplitudo yang kecil ya, seperti ini. Jadi amplitudo kecil artinya dia tidak terlalu mempunyai puncak yang tinggi ya. Jadi ketika modelnya seperti ini maka dijumlahkan ya. Jadi ini namanya interferensi gelombang. Nah, dalam superposisi gelombang harmonik itu disebut interferensi tergantung pada beda fasenya ya, sudut dia memiliki perbedaan sudut atau tidak. Jadi misalkan dua gelombang berinteraksi dengan fungsi gelombang masing-masing seperti ini. Jadi gelombang pertama adalah amplitudonya sama ya, dengan sinus yang ada beda fase delta ini ya. Jadi ada beda sudut antara gelombang satu dan gelombang dua. Jadi ini kita tinggal jumlahkan saja ya. Jadi gelombang namanya superposisi itu adalah menjumlahkan satu gelombang dengan gelombang yang lain, kita jumlahkan, maka hasilnya akan terjadi seperti itu ya. Jadi jika beda fasenya tidak ada atau nol, jadi ini kan umpamanya ada dua gelombang yang ada ini, tapi kalau tidak ada
beda fasenya yang ini hilang, maka dianggap beda fasenya 0 ya. Jadi dengan demikian terjadi dua amplitudo sinus yang sama ya, delta fasenya ini adalah 0, maka hasilnya adalah tinggal menjumlahkan amplitudonya saja. Ini fungsinya sama ya. Jadi dengan demikian ini yang namanya superposisi dengan interferensi konstruktif, artinya dia bertambah tinggi amplitudonya ya. Nah, kalau beda fasenya itu adalah 180 derajat, maka gelombangnya tidak sefase, dia akan saling menghilangkan artinya jadi ini berbalik ya. Jadi yang tadinya dia sini positif, di sini adalah negatif ya. Ini perbedaan fasenya bertolak belakang ya. Itu dinamakan interferensi destruktif ya, artinya tidak ada gelombang ya. Jadi kita lihat perbedaannya seperti ini ada selisih fasenya, tapi kalau tidak ada fasenya, tidak perbedaan fasenya. Jadi ini ada dua gelombang, yang satu ini yang normal dari sinus ini, tapi yang gelombang dua yang garis putus-putus itu dia tidak mulai dari 0, tapi dia ada beda sudut ya. Dari sini adalah gelombang yang kedua, itu mempunyai beda fase delta. Ini pembayangan dua gelombang yang akan kita jumlahkan. Tapi kalau misalnya tidak ada fasenya ya, jadi seperti ini apa namanya, tidak deltanya 0 ya, deltanya 0, maka gelombang 1 dan gelombang 2 itu sama ya, maka dia akan dijumlahkan dua kali ya. Jadi amplitudonya yang tadinya sekian menjadi dua kalinya ya. Jadi seperti itu. Ini yang dinamakan interferensi konstruktif ya. Interferensi konstruktif itu artinya amplitudonya makin tinggi ya. Sedangkan yang destruktif itu gelombang satunya seperti ini, beda fasenya adalah 180 derajat ya. Jadi yang satu naik, yang satu turun, maka dia hasilnya adalah tidak ada gelombangnya. Jadi destruktif itu saling menghilangkan gelombang. Jadi ini yang dinamakan interferensi ya. Ada dua jenis konstruktif atau destruktif ya. Namanya interferensi itu adalah superposisi, artinya dua gelombang yang dijumlahkan ya. Ya, jadi seperti ini ya. Kalau dia beda fasenya tidak ada, maka dia makin tinggi ya. Nah, kalau ini bertolak beda fasenya 180, yang satu naik yang satu turun, maka tinggal ada garis saja ya. Oke, contoh soalnya ya seperti ini ya. Kalau dia beda fasenya ada, maka tentu saja penjumlahannya Anda tinggal cantumkan berapa beda fasenya ya, sehingga kita bisa menghitung berapa amplitudonya. Oke ya, sekarang kita akan bahas tentang gelombang berdiri ya. Gelombang berdiri itu terdiri dari gelombang-gelombang yang
dirambatkan di dalam suatu ruangan, tapi ada pantulan ya. Jadi misalnya gelombang itu bergerak dalam posisi diikat dua-duanya atau diikat salah satu ya. Jadi dengan demikian tentu saja ada gelombang yang berbalik ya. Artinya gelombang itu terjadi prinsip superposisi atau menjumlahkan gelombang yang ada dua gelombang itu, jadi menghasilkan satu pola getaran stasioner yang dinamakan gelombang berdiri. Jadi gelombang berdiri itu berprinsip dari gelombang yang dibatasi rambatannya di dalam satu ruangan, yaitu dengan mengikat atau ya mengikat satu atau dua ya. Gelombang berdiri atau gelombang diam itu ya, jadi dari dua informasi di atas ini akan disimpulkan bahwa hasil dari dua gelombang yang sama, yaitu panjang gelombangnya sama, frekuensinya sama, dan amplitudenya sama, bergerak ke arah yang berlawanan melalui media yang sama. Jadi ini yang dinamakan gelombang berdiri. Prinsipnya adalah prinsip superposisi atau penjumlahan dua gelombang ya. Sehingga dua informasi di atas ini disimpulkan bahwa hasil dua gelombang yang sama, yaitu panjang gelombang yang sama, frekuensinya sama, dan amplitudenya sama, itu mengakibatkan adanya gelombang berdiri ya. Jadi ada kondisi yang membuat gelombang berdiri ketika ujung-ujung tali itu diikat dua-duanya ya. Jadi ketika ujung tali diikat dua-duanya, Anda bisa bayangkan adalah misalnya contohnya adalah senar gitar ya misalnya ya. Jadi frekuensi resonansi tertentu dihasilkan oleh pola-pola gelombang berdiri. Jadi digerakkan naik turun dengan gerak harmonik beramplitudo kecil ya. Tadi kan prinsipnya untuk superposisi itu bisa terjadi pada amplitudo kecil ya. Artinya puncaknya itu diawali dengan yang tidak besar ya. Jadi di mana gelombang berdiri ini yang prinsipnya tadi superposisi, yaitu terjadi kalau dua ujung tali diikat, terjadi dengan hanya ada satu perut, itu dengan simbol A ini, maka ini dinamakan antinoda ya, antinoda. Sedangkan kalau terjadi seperti ini ya, ada simpul yang misalnya ada dua perut seperti ini, maka ada simpul N ini, itu dinamakan simpul ya. Jadi umumnya untuk gerak harmonik itu mempunyai banyak perut itu sebanyak N ya. Jadi dia simpulnya itu sebanyak N ya. Jadi ya ya prinsipnya kalau ada satu perut antinoda ini A ini ya, dan ada simpul antara suatu perut yang berpotongan ya, perut dengan perut itu berpotongan, maka terjadi ada titik simpul di sini, simbolnya adalah N, maka ini adalah notasi
pada n sama dengan 2 itu artinya ada simpul 1 ya. Pada n sama dengan 1 artinya satunya perut, maka dia satu perut saja ketika n1. Nah, untuk gerak harmonik itu artinya harmonik minggu lalu kita sudah bahas, yaitu suatu gerak yang periodik ya, itu ada n kali ya, jadi n kali atau mempunyai n perut. Jadi ketika ada n nya 1 maka perutnya hanya 1, ketika n nya 2 maka perutnya ada 2 tapi ada simpulnya 1 ya. Dengan demikian kita lihat bahwa gerak harmonik itu menyatakan banyaknya antinot atau perut ya. Ketika n nya 1 maka perutnya 1, ketika n nya 2 ada perutnya 2, tapi dengan 2 perut maka ada simpulnya 1 ya. Jadi n ini merupakan banyaknya perut dikurangi 1 ya. Jadi bukan dikurangi 1 ya, artinya kalau kita gambarkan itu seperti ini. Jadi kalau ada 3 perut maka ada 2, kalau ada 2 perut ada 1 ya. Ya, ini benar, n itu adalah perut dikurangi 1 ya. Oke. Jadi dengan adanya gelombang berdiri, maka frekuensi resonansi paling rendah disebut frekuensi fundamental atau F1 ya, menghasilkan pola gelombang berdiri dengan modus nada dasar atau harmonik pertama. Jadi untuk itu disimpulkan F1. Untuk yang frekuensi rendah kedua maka dia 2 kali frekuensi nada dasar disebut harmonik kedua, dan seterusnya. Frekuensi terendah 3 adalah 3 frekuensi nada dasar ya, seperti ini. Maka hubungan antara panjang tali dengan panjang gelombang ya, untuk gelombang berdiri ini yang 2 diikat ujung-ujungnya, maka panjang tali itu sama dengan banyaknya perut atau banyaknya getaran, itu sama dengan panjang gelombang yang ke n dibagi 2 ya. Jadi ini yang dinamakan syarat gelombang berdiri untuk 2 ujung tali yang saling diikat ya. Ini syarat bahwa terjadinya gelombang berdiri adalah panjang tali itu sama dengan banyaknya n kali di panjang tali ke n dibagi 2 ya. Jadi frekuensi harmonik ke n atau fungsi Fn ini adalah dengan laju gelombang V, maka kita nyatakan bahwa Fn ini adalah lajunya dibagi panjang gelombangnya ya. Banyaknya frekuensi ini merupakan laju dibagi panjang gelombang. Nah, panjang gelombang dinyatakan dengan panjang tali, maka dia sebagai 2 kali L atau 2 kali panjang dibagi n nya. Jadi dengan demikian kita bisa nyatakan Fn ini dalam bentuk n dikalikan laju dibagi panjang talinya seperti ini. Maka kalau n nya 1 maka dia adalah harmonik pertama ya. Itu seperti itu. Kalau n nya 2 maka di sini harmonik kedua ya. Jadi ini frekuensi resonansi ini disebut frekuensi alami tali ya. Jadi untuk 2 tali yang diikat ujung-ujungnya dua-duanya, maka bentuk frekuensinya adalah seperti ini ya. Oke. Jadi
frekuensi nada dasar F1 yang dihasilkan itu seperti ini, N-nya diganti 1 ya. Oke. Nah, selanjutnya karena laju gelombang yang kita tahu adalah gaya dibagi massa tali ya, maka ya kita substitusi tadi laju itu dengan bentuk akar gaya dibagi ini. Jadi F1 nya seperti itu. Jadi ini cuman mensubstitusi dari V yang tadinya adalah berupa bentuknya V per 2L, maka V diganti dengan, makanya itu kita kembangkan apa yang diketahui dari informasi yang ada ya. Jadi dengan kita mendapatkan formasi yang pertama adalah V per 2L ya, tapi kalau dia tidak diketahui V nya tapi diketahui gaya dengan massa satuan tali, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk frekuensinya seperti ini ya. Oke ya, tidak susah. Jadi tali yang bergetar tidak hanya memiliki satu frekuensi, tapi memiliki deretan frekuensi alami. Maka di sini merupakan bilangan bulat frekuensi nada dasar. Jadi ini dinamakan deret harmonik. Jadi artinya ada F1, F2, F3 ya, deret harmonik. Oke, ini contoh soalnya ya, Anda bisa pelajari sendirilah, tidak usah dibahas lagi ya. Nah, ini yang untuk ujung hanya satu yang diikat, maka Anda bisa bedakan bahwa dia syaratnya adalah N lambda N dibagi 4, yang tadi adalah bagi 2 ya. Jadi ini adalah setengahnya dari yang tadi ya. Oke, tidak perlu dibahas lagi, soalnya juga Anda bisa bahas. Jadi itu tadi gelombang mekanik ya. Sekarang kita masuk gelombang bunyi bab 17 ya. Seperti ini, gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang tadi sudah kita bahas bahwa dia bergeraknya searah dengan arah getar ya. Jadi seperti itu, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, tapi tipenya gelombang longitudinal. Nah, gelombang bunyi ya ini sudah kita. Gelombang longitudinal terjadi adalah rapatan dan regakan seperti yang tadi kita bisa lihat ya. Di dalam mediumnya itu ada 3 macam, yaitu gas, cair, dan padat ya. Jadi pada saat gelombang bunyi dihasilkan, maka benda seperti garpu tala atau senar biola atau yang lain yang digetarkan, maka terjadi gangguan kerapatan medium ya. Kerapatan mediumnya akan terganggu oleh gelombang bunyi ini ya. Jadi interaksi molekul-molekul yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, di dalam gas, kerapatan dan tekanan itu sangat berkaitan ya, untuk mendapatkan gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi ini tergantung pada gelombang kerapatan atau gelombang tekanan ya. Nah, fungsi gelombang untuk gelombang bunyi ya, pada posisi setimbang molekul gasnya itu adalah X ditambah atau dikurangi lajunya dikalikan waktu. Ini kan posisi setimbang, perubahan gasnya, tekanan. Jadi ini fungsi kerapatan dan fungsi tekanan itu untuk gelombang bunyi itu mengikuti fungsi-fungsi keseimbangan dan fungsi tekanan. Perubahan tekanan, yaitu tekanan itu adalah seperti ini ya. Semua tergantung pada perubahan X dengan suatu laju dengan waktu tertentu ya. Nah, cepat lambat gelombang bunyi itu tadi kan kita sudah tahu V itu sama dengan laju gelombang
itu akar gaya dibagi mu kalau dia di transversal ya. Ini gelombang bunyi itu tergantung dari sifat medium ya. Jadi mediumnya ketika di fluida yaitu udara atau air, maka laju gelombang bunyinya itu adalah akar modulus Bach dibagi rapat kesetimbangan medium. Jadi tadi kalau yang ditransversal kan V itu sama dengan akar dari F dibagi mu ya. Mu nya itu adalah massa dibagi satuan panjang ya. Nah, kalau di gelombang bunyi itu tergantung dari modulus Bach dengan rapat kesetimbangan medium. Jadi semuanya akar ya, akar sesuatu modulus dibagi rapat ya. Modulus anggaplah ini adalah gaya dan ini adalah rapat, itu adalah massa dibagi volume ya. Nah, untuk di dalam gas ini tadi di dalam fluida atau udara, tapi kalau di dalam gas kita perlu adanya temperatur mutlaknya, ada massa, ini ada fungsi gamanya, R adalah konstanta gas universal, ada nilainya yang konstan ya, dan ada M adalah molar dari gas. Jadi molar itu kita harus hitung dengan prinsip Avogadro ya. Nah, laju gelombang ya tadi sudah dari fluida, ini ada gas, ini ada padat. Jadi tadi kan bahwa bunyi itu bisa berjalan di medium fluida, medium gas, dan medium padat ya. Jadi untuk yang padat itu tergantung pada modulus Young dengan kerapatan benda padat tersebut ya, rho. Jadi ingat bahwa kecepatan atau laju gelombang bunyi itu akan tergantung di mana dia mediumnya yang dilalui oleh bunyi tadi ya. Jadi untuk yang transversal kita sudah tahu prinsipnya adalah gaya dibagi satuan massa per satuan panjang. Sekarang kalau di bunyi itu tergantung dari mediumnya apa saja ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah tabel di mana kecepatan bunyi di dalam gas itu seperti ini ya. Jadi kalau air pada 0 derajat, air 20 derajat itu berbeda kecepatan bunyinya ya. Dengan demikian juga masanya itu diketahui tabel-tabel ini ya. Jadi density untuk benda padat, aluminium, kuningan, dan sebagainya, ini ada padat, ini ada cairan, ini ada gas, dan ini ada modulus Bach untuk yang cair, dan ada modulus Young untuk yang padat ya. Jadi ini tabel-tabel ini membuat memudahkan kita untuk bisa langsung menghitung berapa laju bunyi, gelombang bunyi pada medium yang mana ya yang diketahui. Contoh soalnya seperti ini ya, dalam cairan kerapatannya ini diketahui, ini ya, Anda bisa pelajari di rumah nanti ya. Oke, tidak perlu berlama-lama di sini karena itu terlalu mudah buat Anda. Nah, sekarang apa yang dinamakan intensitas bunyi, yaitu daya rata-rata persatuan luas, itu merupakan dinamakan intensitas bunyi.
yang datang tegak lurus terhadap arah rambatan, ya. Jadi intensitas itu adalah daya rata-rata dibagi luas dari luasannya, ya. Jadi kalau dia sumber titik memancarkan secara seragam ke semua arah, ya, energi berjarak R dari sumber terdistribusi secara beragam pada kulit bola berjari-jari R dan luasnya adalah 4pi R kuadrat. Ini suatu contoh saja, ya. Jadi intensitas dari, kalau dia merupakan seperti ini, maka luasnya ini diganti 4pi R kuadrat, ya. Seperti itu. Jadi I sama dengan 4pi P rata-rata dibagi luasnya. Nah, satuan dari intensitas bunyi itu adalah daya, itu adalah watt, sedangkan luas adalah meter kuadrat, ya. Jadi intensitas itu satuannya watt per meter kuadrat. Nah, sekarang kalau sumber energi berada di pusat bola, ya, energinya, laju pertambahan energi pada daya yang melewati kulit bola itu, maka daya rata-ratanya sebagai energi dibagi waktunya. Jadi untuk mencari rata-rata ini, energi dibagi waktunya itu merupakan perkalian antara eta dikalikan luas dikalikan lajunya, di mana eta itu bisa kita dapatkan dari energi rata-rata per volume kulit bola, ya. Jadi dengan demikian, karena rata-rata itu ada satuan luas dan untuk intensitas itu ada luasnya, maka kita bisa coret luasnya, sehingga intensitas bunyi untuk sumber di pusat bola, ya, itu merupakan energi rata-rata persatuan volume dikalikan lajunya, ya. Itu tadi intensitas bunyi. Nah, sekarang tingkat intensitas bunyinya untuk manusia itu membuat kita sebagai manusia aman untuk telinga atau merusakkan telinga. Jadi tingkat intensitas bunyi itu dengan simbol beta ini diukur dalam satuan desibel atau dB, ya, di mana dia merupakan besaran 10 log intensitas dibagi intensitas standar 0. I0 itu intensitas standarnya, ya. I yang kita dapatkan nanti. Jadi tingkat intensitas itu merupakan ukuran yang bisa membuat aman atau membuat rusak pendengaran dari manusia, ya. Nah, ini satuannya adalah desibel atau dB. Jadi I adalah intensitas bunyi, ya, sedangkan I0 adalah intensitas acuan atau ambang pendengaran yang tidak akan merusak pendengaran kita, gitu, ambang pendengaran. Jadi, nah, distandarkan bahwa untuk pendengaran yang aman itu adalah I0 besarnya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi, ya. Jadi I0 yang sebagai acuan standar aman pendengaran, yaitu adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Jadi tingkat intensitas ambang pendengaran yang membuat kita masih bisa mendengar atau tidak merusak, ya, atau memang kita masih bisa mampu untuk mendengar
Kalau di bawah itu juga kita nggak mendengar. Kalau lebih dari itu ya kita akan rusak nantinya ya. Jadi intensitas ambang pendengaran itu ketika kita masukkan I0 nya adalah I nya sama dengan I0, maka tingkat intensitasnya adalah 0 desibel. Ini yang membuat kita sudah mulai tidak mendengar tapi masih aman ya. Jadi tapi ketika intensitas ambang pendengaran kita bisa membuat telinga sakit, itu adalah I nya itu dianggap 1 ya, I nya itu dianggap 1. Jadi dengan demikian batas ambang telinga kita yang membuat pendengaran sudah menyakitkan ya, itu adalah 120 desibel ya, karena intensitasnya dianggap 1. Jadi rentang bunyi, intensitas bunyi yang membuat kita aman itu adalah 10 minus 12 watt per meter hingga 1 watt per meter persegi ya. Nah, kalau ini di dalam rentang intensitas. Kalau rentang tingkat intensitas artinya desibel itu dari 0 sampai 120 desibel ya. Ini pemahaman tentang keamanan kita bisa mendengar atau bisa tidak bisa mendengar gitu. Jadi seperti itulah. Jadi ini contohnya seperti ini, tinggal masukin rumus, tidak usah dibahas lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang layangan. Apa sih layangan itu? Yaitu interferensi dua gelombang yang frekuensinya berbeda tapi hampir sama ya. Jadi yang kalau tadi namanya gelombang berdiri itu semuanya harus sama, tapi kalau layangan itu frekuensinya berbeda tapi hampir sama ya. Nah, ini disebut layangan. Dihasilkan dari gelombang bunyi atau dari dua senar gitar ya, frekuensinya hampir sama namun tidak identik. Jadi kan senarnya tadi untuk gelombang berdiri kan frekuensinya sama, tapi ini kan dua tali ya, dua senar yang dibuat gelombangnya bersamaan ya, itu artinya terjadilah layangan ya. Yang terdengar dari suatu nada mempunyai intensitas berubah-ubah secara bergantian antara keras dan lemah ya. Ini terjadi layangan itu frekuensinya mempunyai perubahan intensitas ya. Ini yang disebut frekuensi layangan. Jadi terdengar frekuensinya adalah setengah dari penjumlahan frekuensi yang terjadi. Jadi ya contohnya kan tadi senar gitar ya, kalau yang gelombang berdiri atau gelombang diam tadi hanya 1, kalau ini dua senar yang kita bunyikan bareng yang frekuensinya akan berbeda ya, itu yang disebut layangan. Jadi frekuensi rata-ratanya adalah setengah dari penjumlahan frekuensi masing-masing senar ya. Sedangkan amplitudonya adalah ada setengah delta F kali T ya. Jadi amplitudo berosilasi pada frekuensi setengah delta F ya. Jadi dengan demikian ada frekuensi layangan itu adalah sama dengan
beda frekuensi masing-masing gelombang ini tadi ya. Jadi frekuensi layangan itu artinya adalah merupakan beda frekuensi masing-masing gelombang. Ya, ini bentuk dari dua gelombang yang akan terjadi superposisi ya, di mana pada saat waktu tertentu dia itu sudah mulai sama ininya ya, berbalik. Jadi dengan demikian yang disebut layangan itu adalah yang terjadi di dalam dua gelombang yang putus-putus dengan yang tidak putus itu pada satu waktu tertentu dia mendapatkan kumpulan frekuensi yang seperti ini ya. Jadi layangan dua gelombang frekuensi beda seperti ini, frekuensinya beda jumlahnya ya, maka hampir sepase ya, pada T sama dengan 0 ini 1 ini, tapi nanti berbeda ya, berbeda 180 itu pada saat T sama dengan T1. Jadi ketika dia berubah fasenya 180, yang titik-titik ini ke atas, yang garis tebal ke bawah, itu adalah pada saat di sini ya, itu adalah di T1 ini, maka dia akan kembali ini. Jadi dimana pada saat beda fasenya 180 itu terjadi minimum ya, pada T2 kembali ke fase semula ya. Ini prinsip layangan seperti itu. Contoh soalnya ini biola ya, tinggal dimasukkan saja rumusnya. Oke, selanjutnya adalah efek Doppler ya. Dalam bunyi itu ketika ada sumber bunyi atau sumber gelombang dan yang mendengarkan atau yang menerima gelombang bunyi itu sama-sama bergerak relatif satu sama dengan lain, maka frekuensi yang teramati oleh penerima tidak sama dengan frekuensi sumber ya. Jadi tergantung di mana sumbernya bergerak mendekati penerima diam. Tadi nanti kita lihat ya. Jadi ketika keduanya bergerak saling mendekat, maka frekuensi yang teramati lebih besar daripada frekuensi sumber ya. Ini disebut efek Doppler. Nah, perubahan frekuensi gelombang bunyi sedikit berbeda tergantung pada apakah sumber atau penerimanya sedang bergerak terhadap medium ya, atau bila sumber bergerak, panjang gelombang akan berubah dan suatu frekuensi F akan ditemukan ketika pertama kali mencari panjang gelombang baru lambda dan kemudian menghitung. Jadi kalau saling mendekat itu namanya efek Doppler ya, akan frekuensinya lebih besar, tapi prinsipnya kita akan mencari frekuensi dari efek Doppler ini ketika dua-duanya bergerak saling mendekat atau saling menjauh, atau satu mendekat satu diam dan sebagainya. Itu dinamakan efek Doppler karena frekuensinya akan berubah. Jadi kita dalam efek Doppler itu adalah menentukan berapa frekuensi yang ada. Jadi frekuensi itu kita hitung berdasarkan laju dibagi panjang gelombangnya ya. Ini untuk menghitung frekuensinya, tapi posisi efek Doppler itu di mana ada yang bergerak menuju ke arah yang bersamaan atau
ada titik saling mendekat, ada saling menjauh, ada satu diam, satu mendekat, dan sebagainya. Jadi kita harus berpedoman bahwa frekuensi itu adalah laju dibagi panjang gelombang. Ya, ini adalah perhitungan frekuensi yang normal, tapi untuk efek Doppler itu ini ada sumber bergerak, pendengar diam. Kalau sumber mendekat itu rumusnya adalah seperti ini, ya. Kalau sumber menjauh, ya, orangnya ini diam. Nah, ini sumber diam, pendengar bergerak, itu berbeda, ya, antara perhitungan frekuensinya adalah berbeda, ya, di mana rumusnya itu sudah tertentu, ya. Jadi untuk sumber bergerak, pendengar diam. Tapi kalau bisa digabungkan menjadi rumus-rumus yang seperti ini, digabungkan seperti ini, ya. Jadi prinsipnya bahwa frekuensi itu adalah kecepatan dibagi laju dibagi panjang gelombang. Nah, ini Anda bisa memahaminya kalau digabung seperti ini, kalau dipisah seperti ini, ya. Nah, ini pendekatan seperti ini. Jadi ini saling mendekat, maka frekuensi yang diterima lebih besar dari frekuensi awalnya. Jadi F itu adalah F awal, ya, F0 gitu. Jadi V V yang tidak ada indeksnya itu adalah V di mana V bunyi, ya. Nah, sedangkan V sumber itu pergerakan dari sumbernya, dan V istilah D itu adalah V yang mendengarkan, ya. Jadi ini konsep bagaimana efek Doppler membuat perhitungan terhadap nilai frekuensi yang terjadi pada saat sumber dan pendengar itu posisi relatif bergeraknya kemana, ya. Oke, ini contoh soalnya, ya, tinggal masukin rumus, tidak perlu dibahas. Selanjutnya kita akan bahas tentang gelombang kecut. Apa yang dinamakan gelombang kecut adalah gelombang dari aliran yang sangat cepat, ya, karena ada kenaikan tekanan, temperatur, dan kerapatan secara mendadak dalam waktu yang sama, yaitu dinamakan shock wave atau gelombang kecut, ya, yang membawa energi dan dapat menyebar melalui medium baik padat, cair maupun gas, ya. Ya, contohnya kita bisa lihat ketika ada pertunjukan kuda lumping, itu salah satu pemainnya biasanya membawa cambuk, ya. Cambuk itu suatu alat yang bisa membuat gelombang kecut, karena di sana akan ada kenaikan tekanan dan temperatur, ya, itu membuat suatu gelombang kecut. Jadi seperti inilah. Jadi ada tekanan naik, maka suara itu bunyi itu akan membuat bunyi gelombangnya itu langsung menurun terhadap waktu seperti ini, ya. Jadi Anda bisa dengar ketika cambuk itu
gerakan di dalam udara, maka selalu bunyinya adalah bunyi tar gitu ya. Itu adalah suatu peristiwa yang terjadi adanya shock wave atau gelombang kejut ya. Jadi terjadi penumpukan udara bertekanan secara cepat menghasilkan kejutan udara, yaitu berwujud dentuman keras ya. Bunyi tersebut searah dengan arah yang dapat didengar suatu ledakan ya. Juga di sana ada istilah sonic boom atau bom yang memiliki energi yang cukup besar, mampu memecahkan gelas atau kaca jendela ya. Oke, itu prinsip kejutan udara atau shock wave, gelombang kejut. Yang terakhir kita bahas tentang bilangan Mars ya. Bilangan Mars itu menyatakan bahwa ada sumber yang mula-mula berada pada titik P1 ya, bergerak ke kanan dengan laju U ke sana ya. Setelah beberapa waktu T, gelombang yang dipancarkan dari titik P1 ini akan bergerak sejauh V kali T, maka sumber akan bergerak sejauh ya mu T tentu saja, dan akan berada pada titik P2. Nah, ini prinsip suatu gelombang bunyi yang bergerak dengan laju diketahui mu, dengan waktu diketahui T ya, dari satu titik 1 ke titik 2 ya. Jadi prinsip seperti ini itu kita bisa menentukan perhitungannya. Jadi untuk membuat persamaan dari sudut yang dibentuk ini ya adalah muka gelombang ya, dari garis posisi sumber baru ini, muka gelombang yang dipancar ketika sumber berada di P1 membentuk sudut di sini dianggap theta dengan lintasan sumber. Jadi ini sudutnya theta ya. Jadi bergerak ke sana, maka sudutnya ini. Lintasan sumber adalah lintasan yang sumbu X yang di sini ya. Jadi ini merupakan sudutnya theta ya. Jadi dengan demikian sinus T itu merupakan laju dikalikan T dibagi dengan mu dikalikan T ya. Jadi bergerak sejauh VT itu adalah sejauh ini kali ini ya. VT nya adalah ini, mu T nya adalah dari titik ini sampai titik yang dituju ya. Jadi tetanya itu adalah teta antara lintasan ini dengan garis singgung dari gelombang bunyi ya, sumber. Oke. Dengan demikian T nya kita bisa cancel, akhirnya mendapatkan nilai V dibagi mu. Nah, rasio antara laju sumber terhadap gelombang mu disebut bilangan mass. Ini yang disebut bilangan mass. Jadi bilangan mass adalah mu dibagi V, jadi dibalik ya. Jadi bilangan mass itu adalah laju sumber dibagi laju gelombang. Jadi Anda tahu prinsipnya gelombang itu sumber dari sumber awalnya ya, itu kita bergerak ke arah sana. Jadi bilangan mass itu adalah proses pergerakan dari sumbernya ke tempat yang lain, itu dibagi dengan
laju gelombangnya ya. Jadi ini bilangan mass adalah seperti itu. Jadi laju sumber dibagi laju gelombang. Ya, jadi dinamakan bilangan mass. Jadi contoh soalnya seperti ini, perahu bergerak dengan laju 10 meter per detik di atas danau membuat suatu gelombang haluan kerucut. Jadi ada pergerakan mekanika dengan gelombang ya, itu akan kita selesaikan dengan bilangan mass ya. Oke, seperti itu. Oke ya, hari ini sudah selesai untuk 2 bab tentang gelombang mekanik dan gelombang bunyi. Untuk Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik, Anda bisa selesaikan tugas mandiri dengan soal-soal. Di bab 16 ada 3 soal, di bab 17 ada 3 soal juga. Oke, jadi ini hari ini kita sudah bahas tentang 2 bab 16 dan 17. Untuk itu, sebelum mengakhiri, saya akan jelaskan tentang pelaksanaan untuk ujian tengah semester, yaitu pada hari Sabtu 7 November pukul 8 sampai 9.40, 100 menit ya. Nah, waktu 100 menit itu Anda disajikan untuk bisa menyelesaikan 4 soal. Apa saja 4 soal ini? Yaitu kinematika rotasi 1 soal, dinamika rotasi 1 soal. Artinya kinematika itu tidak ada gaya ya, dia berotasi tanpa ada gaya, 1 soal. Sedangkan dinamika rotasi di mana pergerakan rotasi itu akibat adanya gaya, 1 soal. Yang ketiga, energi momentum, itu juga 1 soal. Yang terakhir yang hari ini kita bahas tentang gerak periodik. Ya, hari ini gelombang tidak masuk ya. Jadi gerak periodik dan rotasi 1 soal ya. Jadi ada 4 soal yang Anda harus selesaikan. Nah, bagi yang tidak bisa mengikuti UTS ini, tapi akibat ada 3 masalah. Yang pertama, Anda sakit. Yang kedua, Anda berduka cita, dalam hal ini keluarga inti, yaitu dia tidak boleh itu dari nenek atau om dari ini, tapi keluarga inti artinya ayah, ibu, adik, kakak ya. Itu alasan yang bisa diterima. Dan alasan yang ketiga, mendapatkan tugas dari universitas ya atau fakultas ya. Jadi 3 hal ini yang bisa diizinkan untuk ikut ujian susulan, yaitu dengan diberi syarat menghubungi departemen paling lambat tanggal 13 November, artinya kurang lebih 1 minggu dari waktu ujian ya. Jadi diberi waktu kesempatan sampai hari Jumat 13 November 2020, dengan catatan harus membawa bukti surat resmi, yaitu kalau sakit harus surat dokter, duka cita itu ada surat keterangan dari orang tua, dan mungkin untuk surat tugas dari UI Anda pasti mendapatkan surat pengantar ya. Ini yang Anda bisa tunjukkan agar Anda bisa mengikuti ujian susulan ya. Jadi itu pemberitahuan pelaksanaan UTS yang Anda akan hadapi hari Sabtu 7 November 2020. Jadi sekian hari ini, semoga Anda bisa mengikuti UTS dengan sukses dan mendapatkan nilai yang baik.
Terima kasih atas perhatiannya.